Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man amma ba'du. La haula wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli washrah li sadri jahil nabi wa ashabu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Tassallu alaika bil mubadarah ila ataina faradu alaika min al-hajj wal umrah dan istiqamah. Kita akan membahas tentang masalah haji ataupun umrah. Sebelumnya pahami dulu syariat Islam, terutama rukun Islam, sholat, zakat, puasa ataupun haji. Itu kalau kita memahami, pada intinya Islam itu mengajari kepada kita itu untuk bersatu. Sekali kita berpenyakit kita itu mana? Kita itu mudah dipecah. Nabi berdakwah strategi Nabi ditaati oleh lawan lagi orang Yahudi dan sebagainya. Lihat, ketika pertama kali Nabi datang ke Madinah, Nabi langsung mengukuhkan, menyatukan dengan ukhuwah yang kuat antara orang muhajir dengan orang ansor. Orang muhajir itu yang hijrah dari Mekah, dia tidak bawa apa-apa. Dia tinggalkan hartanya, ternaknya, tokonya, ladangnya, rumahnya. Yang penting cuma bisa bersanding dengan Nabi, bersama-sama berjuang dengan Nabi. Maka daripada itu sama Nabi itu ukhuwahkan dengan penduduk asli orang Ansor. Sampai Sayyidina Abdurrahman bin Auf, beliau bercerita, saya ketika dikukuhkan dengan orang Ansor, salah satu sahabat Nabi, maka sahabat saya itu berkata kepada saya, ya Abdurrahman bin Auf, coba kau pilih dari beberapa istriku yang menurutmu kau cocok, saya ceraikan, saya nikahkan sama kamu. Saya itu termasuk orang yang paling berduit di sini. Duit saya akan saya bagi, separuhnya saya, separuhnya kamu. Saya punya beberapa rumah, satunya kamu, saya satunya kamu. Saya punya lalu dunia. Oh, sama seperti itu. Maka saya kenal orang bin Auf itu tidak seperti kita. Kalau sana kita itu belum beragama. Cocok, oh iya benar ya. Beliau barakallahu fi ahli wa fi mali wa fi. Semoga senantiasa Allah memberkahi keluargamu, hartamu, kekayaanmu. Tullani ala sub, tunjukkan kepada saya kepada kasar. Karena dengan cara seperti ini Islam itu kuat. Kenapa? Karena kondisi saat itu Islam ini. Tapi kalau kita lihat sekarang hari ini, kita kaum muslimin
itu mayoritas. Tapi kita menentukan memilih pemimpin yang memihak kepada kita saja, kita nggak bisa. Terlalu egois kita, terlalu mudah kita dipecah karena beda warna bendera, karena beda harokat, karena beda daripada pendapat dan sebagainya. Anda lihat jari jemari Anda, ada yang sama, ada yang jempol budak, ada yang kecil, ada yang tinggi, ada beda, tapi bersatu dia pegang ini jadinya kuat. Memang nggak bisa kita itu beda, nggak bisa kita itu sama. Tapi harusnya kita duduk saling memahami perbedaan, akan tetapi untuk satu tujuan kita harus tetap sama atas nama la ilaha illallah. Sehingga kalian kuat. Yang tidak ada sedikit lagi orang-orang kafir itu nggak bisa menjadi kita. Kalian itu sangatnya selalu mengajarkan bersatu. Bagaimana diatur kalian setiap seharinya, setiap lingkungan disuruh berjamaah, berkumpul. Nanti dengan lingkungan lebih besar lagi, dengan sholat Jumat, kalian berkumpul dari masjid untuk gabung jadi satu, namanya Al-Masjid Al-Jami'. Kemudian dalam satu tahunnya kalian bukan sekedar berkumpul di lingkungan kalian, di kecamatan kalian, di daerah kalian, tapi dikumpulkan di Makkah dari berbagai daerah dan negara. Berarti kalau kita itu tahu itu tujuan haji, kalian kumpul dari berbagai negara, Indonesia, Malaysia, Asia secara total, dari Timur Tengah, Afrika, Eropa, Amerika, kumpul di satu duduk. Kalian berkata satu sama lain, gimana supaya kita selalu kompak? Maka kalau kalian seperti itu, ya selalu seperti itu. Kan ada dari macam-macam dalam biar Paulus. Kalian besar. Ini sebenarnya tujuan daripada haji, di samping walillahi 'alan nas hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Allah punya hak yang harus dipenuhi oleh hamba atau manusia. Apa? Hajjul bait, ziaratul bait, untuk menyengaja berziarah kepada Baitullah, rumah Allah Subhanahu wa taala. Man istata'a ilaihi sabila, bagi yang mampu berjalan. Coba sekali lagi, kalau Islam itu memahami syariat dengan benar, yang kuat. Satu yang harus kalian cermati, memang kita nggak bisa selalu sama saja, pasti ada sudut pandang berbeda. Perselisihan itu sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau di saat mereka harus berperang melawan orang kafir, mereka tidak memikirkan perselisihan itu. Sehingga yang saat itu Nabi itu sahabatnya sendiri, tapi mampu menyebar Islam dengan luar biasa. Ada yang kita mayoritas tidak kuat, maaf, karena kita menyelisihi, tidak mematuhi kepada perintahnya Allah dan juga hadis Nabi Muhammad SAW. Perhatikan, di dalam satu ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa atiullaha wa rasulah. Coba ya, taati Allah wa rasulah, dan taati rasulnya Allah.
Allah, wala tanaza'u, jangan kalian tanazul. Apa tanazul? Berselisih. Wa takhtalifu fil ra'yi, kalian berbeda dalam pendapat. Kalau kalian berselisih, fatafsalu ay tad'ufu, kalian akan jadi lemah. Wa tajbulu, kalau kalian lemah kalian akan jadi penakut. Kalau lemah akan jadi penakut. Fadhhaba rihukum, maka hilang rihukum, bau kalian, ay kuwatukum, kekuatan kalian. Ini perintahnya Allah. Taati Allah, taati Rasul, jangan berselisih. Kalau berselisih, kalian jadinya lemah. Walau kalian mayoritas, kalian akan hilang kekuatan kalian. Dalam riwayat yang lain Nabi juga mengatakan, wala tahasadu, wala tadabaru, wala tabaghadu, jangan saling hasad, jangan saling berpaling, jangan saling marah-marah. Wa hum ibadallahi ikhwana, hendaknya kalian jadi hamba Allah yang selalu bersatu. Berarti kalau kita mayoritas tapi kita lambat, bukan karena siapa-siapa, karena kita tidak mengindahkan perintahnya Allah dan perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masalahnya bukan orang lain, tapi kita kaum muslimin sendiri kurang respect dengan perintah Allah. Berarti kan syariat itu sholat jamaah mengajarkan berkumpul, sholat Jumat mengajarkan berkumpul satu sama lain supaya ada jiwa sosial, diperintahkan puasa. Kamu bisa muncul tuh, kamu gak makan setengah hari aja udah kayak gitu rasanya. Bagaimana saudara kamu yang seandainya dia gak punya makan, gak punya rumah, kondisi sakit, udah setengah hari, 2 hari bahkan lebih gak makan, gak minum. Dengan puasa menumbuhkan jiwa sosial. Setelah tumbuh jiwa sosial, salurkan yang Allah berikan sama kamu dengan jalan fitrah. Jangan sekedar muncul angan-angan saja, tapi keluarkan. Ini bisa. Sampai bagaimana Nabi memotivasi Allah fi aunil abdi, kan abdu fi aunil abdi. Allah akan senantiasa membantu kepada kamu kalau kamu membantu kepada saudara yang lain. Ya Allah. Baik, kembali kepada pembahasan. Berarti haji itu tujuannya bersatu, berkumpul kamu dari berbagai negara, dari berbagai warna kulit, dari berbagai ras, dari berbagai kabilah. Karena kalian tidak diangkat bukan karena warna kulit, diangkat bukan karena warna kulit, tapi karena ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu wa'alaika dan mubadarah, bicara haji bersegera. Bila ada imam faradu wa'alaika al-hajj wal-umrah dan istiqamah. Kalau sudah mampu bersegera. Wa iyyaka wa ta'khir ba'da husuliha, hindari daripada menunda haji padahal pada usulnya kau sudah mampu. Farubbama ajasta au mutta ba'da tamakkun, yang dikhawatirkan kamu sudah masuk kategori mustaqim, mampu, namun tidak segera berangkat, kondisi manusia berubah-ubah, kemudian kau berubah menjadi tidak mampu, atau bahkan mati padahal sudah mampu. Bagaimana?
yastaqiru al-wujub fi dhimmatika, hukum kewajiban haji sudah nempel kepada kamu, sehingga wa ta'uddu wa tu'addu bi muqassiran, kamu yang seperti itu dianggap orang yang ceroboh, orang yang tidak peduli dengan perintah Allah. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi juga menjelaskan, man lam tahdisu hajatun dhahirah, siapa orangnya bicara haji tidak ada yang menahan untuk berangkat haji, seperti mungkin dia punya hajat yang dhahir. Kalau duitnya mampu tapi ada keperluan yang tidak bisa dihindari terlebih dahulu, hajat yang dhahir yang dia perlukan dia dan keluarganya. Au maradun habis, atau kamu ada penyakit yang tidak memungkinkan untuk berangkat kepadanya. Au sultanun jair, gak ada hajat dhahir, gak ada sakit, tapi pihak pemerintah yang jahat sehingga kamu tidak bisa segera berangkat kepadanya. Ya, wa mata walam yahus, padahal gak ada yang menghalangi semua tadi. Gak ada hajat dhahir, gak ada sakit yang menahan kamu, juga gak ada pemerintah yang jahat menahan kamu, tapi tidak segera haji kemudian mati. Ya, maka kata Nabi, walam yamut falyamut insya Yahudiyan wa insya Nasraniyah, silahkan pilih mau mati Yahudi atau mati Nasrani. Itu maknanya gak ada pilihan. Sama waktu kita dulu nakal, membuat susah orang tua berkali-kali, saking nyerahnya orang tua, apa kata sang kita, muncul bahasa dari orang tua kepada kita, wis kowe ra ketek potong, pilih metu teko lagi, apa rasa aku anak, ada pilihan mana? Kalau begitu, gak ada pilihan. Sama-sama Nabi suruh mati Yahudi dan Nasrani, gak ada pilihan itu namanya. Artinya jangan seperti itu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa 'alaika 'inda al-qudrah bitatawwu bil hajj wal umrah kagharima al-qurban. Ya, cuman kalau seandainya alhamdulillah Allah sudah mentakdir kalian bisa berangkat ke sana untuk haji, untuk umrah, cuman setelah itu kalian masih memiliki biaya. Kalau seandainya mau berangkat ke sana, maka kata Nabi, berangkat lagi bagus. Iya, berarti hajinya bukan haji wajib atau bukan haji Islam, tapi haji tatawwu, haji sunnah, bagus. Ya, kenapa? Faqad qala ta'ala annahu qala, telah terriwayatkan daripada Allah, Nabi meriwayatkan bahwa Allah berfirman, inna abdan qad sahha hadismu, ada hamba itu badannya sehat, wa sarat malu, duitnya akeh, tak dialihkan satu awam, walau dia alihkan, sudah lewat kepadanya 5 tahun, tapi dia gak mau datang kepada aku Allah, gak mau datang. Pada duitnya oke, awal sehat, sudah 5 tahun, walaupun maka sungguh dia adalah hamba yang gak baik. Maknanya bagi yang sudah hajinya sudah gugur, kalau haji lagi kan sunnah, dan kemudian kamu termasuk kata bagi duit awal sehat, setiap 5 tahun minimal harus haji.
sampai disewa sentino ini penggalannya hasilnya mek kalau 100 juta misalnya. Ki haji 5 tahun bisa kuat apa betul? Hah? Penghasilan Anda satu hari ini 300 juta, 5 tahun sekali haji kuat apa enggak? Ya kuat. Jalur apa? Ya jalur hijau di bawah ini. Paspor hijau ini. Haji pos. Berapa haji pos? Paling 500 juta. Hasil kamu 2 hari selesai. Orang yang kayak gini setiap 5 tahun nggak mau haji, abdul sub kata Nabi. Ini harga yang buruk. Kalau seandainya saya seperti dia, bisa 300 juta per tahun saya haji. Sama-sama di kosong dibayar. Aja samanya. Lihat ini. Maksudnya mungkin gambarnya kamu yang rumahnya jauh atau rumah kamu dekat mampu berangkat, ya berangkat, jangan lebih 5 tahun nggak berangkat sama sekali. Masya Allah. Pengen nggak melakukan haji sini berangkat? 5 tahun sekali haji pengen nggak kira-kira? Ini kita lah. Akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Warga anda adalah kita kita ini wajibat buat sunnah luar biasa. Cuman kalau mau berangkat ke sana jangan asal berangkat. Sebelum berangkat siapkan makanan, siapkan ini, nanti saya beri nanti jalan-jalan di sana, tamasya, jangan asal berangkat. Pelajari dulu. Ya. Kewajiban kewajiban haji itu apa? Sunnah-sunnah haji itu apa? Bacaan-bacaan yang perlu dibaca di tempat-tempat khusus itu apa? Wa bita'allumi adillatil qiblah wa khusus safar wa adabi. Belajar tentang masalah kiblat, belajar tentang masalah safar itu, bepergian itu ada rukhsah-rukhsahnya. Bisa rukhsah salat. Ya bisa, kalau puasa Ramadan bisa dibatalkan, bisa. Dan adab-adabnya pelajari. Waman qalbi min al-adab, di saat jalannya naik apa bacaannya, saatnya turun apa bacaannya, turun di negara orang lain apa bacaannya. Wala taj'al qasdaka al-hajj mushtarikan bainahu wa bainal tijarah. Kalau bisa jangan ya haji, berangkat haji tujuannya kamu bercampur antara haji dan kepengen bawa dagangan. Ini maaf ya, agak rahasia ya. Kadang-kadang saudara kita itu berangkat bawa rokok dan barang dan dijual mahal di sana. Ya, dijual mahal, jualnya ada penanda. Nah, kalau kita langsung sama polisi sana, askar mana repot ya. Jangan dijual kejadian macam-macam. Terus bagaimana? Bal yang dari Allah yang sahabat kasih pada dunia, illa madan sekin harta, kalau seandainya kau berangkat ke sana bawa sesuatu daripada dunia boleh, tapi niatkan nyampe sana mau saya infakkan, atau mungkin di dan safari mau saya infakkan di tengah jalan nanti. Taruh misal kemarin kita ngobrol bahwa avokat di sana nggak ada avokat ya? Hah? Ada di sana avokat? Ada. Cuman mungkin kalau bukan lesan lidah Indonesia nggak tahu ya siapa. Kita bawa avokat itu, bawanya mentah. Yang nggak sama, seneng. Orang-orang Indonesia wah atau mabok kan ini kan
baju sapoka. Senang. Ya, kadang-kadang kita taruh di beg-beg apa itu ada ke masjid doang tas dan itu sudah bercerita ada orang yang hidup di dalam kasih. Dan yang paling istimewa sedekah di Masjidil Haram dilipat gandakan berapa? Semua amal yang dilipat gandakan berapa? Masya Allah. Baik. Loh, boleh tidak kita haji sekaligus berdagang? Kan tujuan kita haji. Tujuan kita haji. Apa kata beliau? Wa in kana walaupun, kalau seandainya Anda haji tidak bisa tidak kecuali harus berdagang, fastarid akhdama yusghiruka an adai manasik, maka silahkan berdagang, tapi jangan mengganggu untuk penyempurnaan kamu menjalankan rukun-rukun sunnah-sunnah daripada ibadah haji. Dan jangan mengganggu kamu untuk fokus apa? Ta'zim, pengagungan kepada masyhad tempat-tempat yang istimewa. Mengganggu kamu ta'zim kepada syiarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan-jangan yang kau pikir cuma untungnya biro ya. Iki kolaan itu ini rokulan dengan tato 1.000. Jadi ini 80. Aku bawa 1.000 cepet misalnya. Ini kok bisa untungnya? Halo? Wita itu pikir. Wita walaupun maknanya apa? Boleh Anda haji sekaligus jualan boleh. Jangan jualan itu jadi tujuan utama. Jangan jualan itu mengganggu daripada ibadah kamu. Bisa tidak kita kira-kira? Kalau kemudian kita cuma terbayang dengan untungnya, itu haji biaya 1 juta, mulai sebuah 600 juta lumayan. Kira-kira ibadah sempurna, kira-kira sefokus mau buat kira-kira. Hah? Halo? Kira-kira nggak bisa maksimal. Menuso Pak. Menuso, kalau mungkin yang paling sempurna itu adalah apa saja sudah. Maksimalkan ibadah. Ya, maksimalkan ibadah. Baik. Kemudian kalau sudah nyampe sana, jangan lupa untuk berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Wa'alaika biziarati Rasulullah SAW. Jangan lupa. Ya, kenapa dikatakan minal jafa an tahujja bainallah wa tatruka ziyarata habibillah li ghairi udrin najis. Minal jafa termasuk sombong. Termasuk apa? Sombong. Termasuk kamu itu gak benar. Kamu ditakdirkan Allah bisa berangkat haji, namun tidak bisa berziarah kepada Nabi Muhammad SAW, padahal tidak ada udzur yang jelas. Ziarah kepada Nabi, ya, karena menziarah Nabi setelah meninggalnya seperti menziarah Nabi semasa hidupnya. Hayyun fi qabrihi. Nabi itu hidup di dalam kuburannya. Banyak riwayat yang mengatakan innal arab inna asadal anbiya ya tahrum al arba kama qala. Jasadnya para nabi haram bagi tanah untuk memakannya.
Gimana bahasa saya berlari? Kita diharamkan antakula asajal anbiya. Kami tanah itu diharamkan untuk memakan jasadnya para nabi. Jangankan nabi berlalu, orang mati syahid saja Al-Quran mengatakan, walam tahsabanna allazina qutilu fi sabilillahi amwat. Walam tahsabanna, sungguh jangan kamu menyangka alladzina qutilu fi sabilillah, orang-orang yang terbunuh karena membela agama Allah amwat, mereka mati. Enggak boleh kita menyangka mereka mati. Siapa yang masuk ini? Para syuhada. Bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Mereka hidup bahkan dapat rezeki dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini para syuhada, itu orang mati syahid. Lantas bagaimana kepada para anbiya? Lantas bagaimana kepada para ulama? Bicara yang bisa kasih syafaat itu nanti para nabi, kemudian para ulama, kemudian para syuhada. Syuhada di bawahnya ulama. Bahkan dikatakan tinta para ulama di saat dia menulis, mengaji, mengajar, mengarang kitab, ketika ditimbang dengan darahnya para syuhada, maka tinta ulama akan jauh lebih berat daripada darahnya para syuhada. Waqad tajadil ardu bil buka. Dulu bumi itu pernah gempar nangis. Kenapa nangis? Dia tahu Nabi Muhammad akan meninggal. Dan Nabi Muhammad adalah Nabi penutup. Kemudian mengatakan, lantas kalau Nabi Muhammad meninggal, Nabi sudah tidak ada lagi. Siapa yang akan menginjakkan daripada Nabi di atas punggung saya, ya Allah? Maka Nabi mengatakan, ulama hukum mati kaan dia ibadi Israel. Ulama daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu seperti para nabi-nabinya Bani Israel. Baru tenang itu. Ulama para syuhada saja dalam Al-Quran kita dilarang menyangka di alam kubur yang nanti. Ada orang meriwayatkan pernah dia menggali Mancul kalau dalam bahasa di daerah dekat pemakaman Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Siapa Sayyidina Hamzah? Paman Nabi Muhammad. Dikatakan Sayyidus Syuhada, pemimpinnya orang yang mati syahid. Tanpa rasa pacul itu mengenai jasadnya Sayyidina Hamzah, kena kaki ramai, akhirnya keluar darah yang sedang. Itu mereka para syuhada. Mereka masih jasadnya utuh. Ini para syuhada, wakil para nabi. Dah yang jelas Nabi mengatakan minal jabal, sombong kalau yang tertakdir bisa datang ke Mekah karena haji, kemudian dia lanjut ziarah ke Madinah. Semoga senantiasa Allah berikan kepada kita kemampuan untuk datang ke Mekah dalam keadaan haji, yang ziarah ke Madinah, Masjid Nabawi atau makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.